sepanjang 11 bulan, jadi sampai dengan 30 November, itu telah defisit karena pendapatan lebih sedikit dari belanja ya, atau tombok lah kalau bahasa sarinya 560,3 triliun pengeluaran pembiayaan. Kalau ngutang kan dapat duit tuh, penerimaan pembiayaan. Nah, karena itu dibagilah pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Yang sudah direalisasi, pembiayaan utang itu 614,9 triliun ya. Menambah utang selama 11 bulan. Menambah utang di sini neto ya, karena pemerintah sepanjang 11 bulan itu juga bayar utang. Bayar utang, tarik utang baru, selisihnya itu 600, ya saya bulatkan ya, 615 triliun. Karena penerbitan SBN 11 bulan itu aja sudah kurang lebih 1.200-an triliun. Berarti kita utangnya itu sebenarnya sudah 9.420-an karena tambahan utang baru. Karena ada selisih kurs, karena sebagian utang itu kan valuta asing. Utang yang tidak di tahun 2025, yang utang-utang sebelumnya. Nah, ada yang dolar, ada yang yen, ada euro. Dan kita secara umum kan melemah hampir kepada seluruh mata uang itu. Melemah dari sisi hitungan 31 Desember dengan 30 November. Presiden untuk kita bangun sekolah lebih banyak. Kondisinya berdasarkan kinerja 2025 dan juga 2024 juga tidak terlampau kinclong sebenarnya. Ya mengapa tidak lebih prudent mengelola APBN 2026 nanti ya? Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini melanjutkan assessment sebelumnya terkait realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sampai dengan 30 November 2025. Jadi sudah 11 bulan ya. Sumber data yang utama adalah publikasi dari APBN kita edisi Desember yang dilakukan jumpa persnya tanggal 18 Desember, kemudian diunggah di laman Kementerian Keuangan, bahan paparannya kurang lebih 35 slide. Di sana dijelaskan realisasi sampai dengan 30 November ya, hal-hal pokok dalam postur APBN. Tentu disertai dengan narasi latar belakang kondisi, juga highlight atau yang digarisbawahi dari apa-apa yang menurut pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan disampaikan kepada publik. Nah, di antara slide tersebut, di antara paparan tersebut yang sudah kita bahas di sesi pertama dan kedua dari assessment ini adalah tentang pendapatan dan tentang belanja. Kali ini kita tentang defisit dan pembiayaannya. Tabel yang paling penting dalam paparan itu adalah tabel tentang postur, yaitu pendapatan, belanja, keseimbangan primer, lalu surplus atau defisit, lalu pembiayaan. Saya sudah sampaikan kritik terhadap hal ini, di mana acuan dari realisasi untuk menunjukkan kinerja oleh Kementerian Keuangan justru adalah outlook, padahal outlook sendiri adalah perakiraan yang dilakukan di pertengahan tahun. Mestinya, dan sudah dilakukan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, sejak awal, itu adalah patokannya adalah APBN, supaya bisa diukur setelah 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, dan 11 bulan, tiap bulan lah, itu sudah sampai mana. Tapi menariknya, mulai dari Agustus ke sini, yang disampaikan adalah presentasi atas perakiraan di pertengahan tahun. Nah gitu ya. Yang kedua, mulai bulan ini juga ada cara penyajian baru, di mana untuk tahun 2024-nya yang jadi patokan adalah LKPP. LKPP itu adalah realisasi setahun yang sudah diaudit. Jadi pada bulan November tahun 2024 itu belum ketahuan sebenarnya. Mestinya juga dari APBN 2024. Saya sudah bahas sebelumnya mengapa itu menurut saya tricky ya. Bukan bohong tapi tricky, menyamarkan. Ya kalau mau begitu ya harusnya sebelum-sebelumnya juga begitu. Tapi kan tidak bisa sebelumnya dari LKPP gitu ya. Nah mari kita lihat sesi ketiga dan terakhir ini dari ulasan hal ini mengenai defisit. Jadi dari tabel ini dipotong yang bagian defisitnya, yang D-nya itu dan E, D dan E. Jadi dari dipotong, bukan saya yang motong ya, memang paparannya begitu. Nah ini, maka sepanjang 11 bulan, jadi sampai dengan 30 November, itu telah defisit karena pendapatan lebih sedikit dari belanja ya, defisit atau tombok lah kalau bahasa sarinya 560,3 triliun. Nah itu
dihitung dari sisi PDB, PDB-nya masih perakiraan ya, masih asumsi. Karena kan belum selesai 12 bulannya, 2,35% dari PDB. Batas menurut Undang-Undang 3%. Jadi di sini pemerintah mengatakan bahwa ini masih sesuai dengan aturan ya. Dan yang penting dikatakan ini aman gitu. Disebutkan pada Outlook, nah ini Outlook ya, memang rencana defisit itu 662, kurang sebulan lagi, maka kelihatannya ya masuk akal ya, karena tadi ingin 662, 11 bulan sudah 560,3, sehingga itu secara persentasi baru 84,6. Nah, defisit pembiayaan anggaran itu kalau dalam perencanaan dia sama dengan defisit ya, karena maksudnya pembiayaan itu adalah menutupi defisit. Nah, tetapi saya ingin komentari sedikit di sini. Di APBN bukan 662, melainkan 616 triliun. Jadi di pertengahan tahun pemerintah melebarkan defisitnya, melebarkan rencana defisit atau target defisit. Nah, sehingga kesannya 560 ini masih jauh dari 662. Tapi kalau dari 616 kan nggak terlalu jauh. Nah, hanya tinggal 56 triliun ya. Dan jangan lupa 2,35% dari PDB pun dekat dengan target semula 2,53. Kalau dengan 2,78 memang kesannya ini on track ya. Nah, disinilah kenapa saya bilang tricky. Bukan berarti kita pasti akan 2,5 atau berapa, belum tahu di sebulan terakhir. Tergantung kinerja pendapatan dan kinerja belanjanya. Tetapi kalau dilihat ulasan kita di assessment 1 dan 2, kelihatannya target pendapatan itu berat dibandingkan realisasi belanja. Sehingga kemungkinan defisitnya lebih lebar dari 2,35. Dan bisa jadi memang menurut perhitungan saya itu di kisaran kembali ke target semula itu 616 itu. Ya mungkin 620, dan itu berarti sekitar 2,5 sampai 2,6% dari PDB. Jadi kenapa menurut saya cara penyajian ini ya menyamarkan, mestinya ya tetap saja dari APBN-nya. Bahwa defisitnya ini termasuk yang cukup lebar. Ya mepetlah dengan yang direncanakan. Dan itu mendekati ke angka 3 ya, meskipun masih bisa dikatakan belum melanggar undang-undang. Itu assessment pertama. Nah, bagaimana kalau kita dibandingkan dengan 9 tahun terakhir lah, termasuk tahun ini sendiri. Nah, semuanya saya samakan ya berdasarkan APBN, bukan berdasarkan Outlook tadi. Nanti kalau berdasarkan Outlook kan baru 84,6%, tapi kalau berdasarkan APBN, karena APBN-nya cuma 616. Kalau di Outlook-nya kan 600 berapa tadi? 662. Nah, ini kalau berdasarkan dari 616 itu sudah 90,93%. 91%. Kurang sebulan ya, jadi kemungkinan ya di kisaran 100 loh. Dari sisi nominal dulu sebelum presentasi. Kita lihat batang biru yang 560,3 defisit itu termasuk yang terlebar selama 4 tahun terakhir. Tentu masih lebih lebar di 2020 dan 2021 ya, karena pada saat itu pandemi. Dan secara presentasi adalah presentasi yang relatif cukup tinggi ya dari rencana defisit. Ya, 90,93. Tahun lalu selama 11 bulan baru 76,89%. Di tahun 2023 malah di luar dugaan ya, setelah 11 bulan tuh hanya 10,33% dari rencananya. Jadi dari sisi ini defisit yang 560,3 itu bukanlah kinerja yang baik dari sisi anggaran ya. Meskipun tidak juga melanggar anggaran. Nah, tapi kita dari assessment yang pertama dan kedua tahu penyebab utamanya itu pendapatan negara tidak sesuai target. Nah, di belanja untungnya tidak bisa dihabiskan. Tetapi yang paling tidak bisa menghabiskan itu justru adalah anggaran-anggaran prioritas. MBG tidak bisa, pemeriksaan kesehatan gratis tidak lancar, jauh dari target adalah sekolah rakyat. Begitu juga dengan perumahan yang dialokasikan di APBN-nya. Jadi menarik kan, ketika perubahan dorong-dorong agar KL ekspansif, habiskan anggaran, itu justru yang program prioritas tidak sesuai rencana. Nah, jadi ini kita tidak bisa melihat besarannya juga. Sebetulnya dari sisi itu tidak optimalnya BGN secara anggaran ya, bukan itu kita evaluasi tentang teknis lain lagi. Begitu juga perumahan rakyat, begitu juga sekolah rakyat, begitu juga pemeriksaan gratis. Ya tanda petik menguntungkan sehingga defisitnya tidak terlampau lebar. Coba kalau BGN bisa ngabisin 71, apalagi sesuai Outlook 111, itu kan
bahaya ini kalau pemeriksaan gratis 100% bukan 60-an persen itu 62%, ini lebih lebar lagi. Jadi di satu sisi upaya untuk mendorong kementerian lembaga agar belanjanya optimal, itu bisa dikatakan tidak sepenuhnya berhasil, dorongan Purbaya sudah gebrak-gebrak lah istilahnya ya. Tapi di sisi lain Purbaya diuntungkan karena akibat mereka tidak bisa ngabisin, defisitnya tidak terlampau lebar. Tentu kalau sudah bicara ini kita harus lihat di case by case ya. Ini saya bicara makro fiskalnya saja. Nah, bagaimana kalau angka-angka itu dilihat dari sisi perkembangan nilai defisitnya? Nah, tadi kan sudah 560,3 itu adalah defisit yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Batang birunya sama, sengaja saya tidak kasih angka lagi. Tapi secara pertumbuhan dari tahun sebelumnya itu termasuk tinggi ya, 39,38%. Jadi melompat lah. Tetapi yang 2024 juga melompat karena 2023 itu defisitnya tipis. Selama 11 bulan ya ini ya. Ini 11 bulan bukan setahun ya, supaya apple dengan apple membandingkan apple to apple. Dari sisi ini tidak buruk-buruk amat 2025 dari sisi pertumbuhan, tapi juga tidak termasuk yang bisa menjaga defisit. Karena defisit itu logikanya memang kalau bisa tidak sebesar rencana itu lebih baik. Tapi tadi tetap juga lihat apa sebabnya. Kalau sebabnya karena pendapatannya tidak tercapai, belanjanya yang bisa menghabiskan justru bukan yang prioritas, bukan yang dimaksud mendorong perekonomian, kan juga bahaya. Tapi kita baru melihatnya secara makro. Seperti ini ya, kondisi defisitnya. Nah lalu defisit tersebut itu kan dibiayai. Ya kalau dalam sehari-hari itu defisit berarti dicarikan tombokannya ya untuk membiayainya, untuk mengatasinya. Ya kalau kehidupan rumah tangga ya bisa saja dengan utang, bisa juga dengan jual aset kan. Nah pemerintah jual aset adalah pilihan yang sudah tidak terlalu dipakai lagi karena lebih ribet ya urusannya. Biasanya kan ngutang yang diusahakan. Karena itu jumlah defisit dan pembiayaan anggaran pada waktu direncanakan sama. Jadi tadi 616 kalau versi APBN defisitnya, maka cari duit untuk menutupinya pun 616, namanya pembiayaan anggaran. Ketika dia dinaikkan menjadi 662 defisitnya, dilebarkan dalam outlook, menutupinya 662. Itu dalam perencanaan. Nanti setelah realisasi sampai 11 bulan dan juga nanti setahun tidak persis sama. Nah, tidak persis sama antara defisit dengan pembiayaan anggaran. Defisitnya itu 560,3 sampai November ya, sedangkan pembiayaan anggarannya 573,5. Nah, disitulah yang disebut dengan silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran, 13,2 triliun. Termasuk kecil ya dibandingkan beberapa tahun terakhir, tapi tetap silpa kan, tetap ngutangnya kebanyakan dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Ini saya ambilkan dari APBN kita juga. Di situ tampak sampai dengan 30 November pembiayaan anggaran itu 573,5 ya, yang biru paling bawah. Meskipun defisitnya baru 560,3 kan. Di sini tidak ada data defisitnya di slide sebelumnya. Nah, tetapi dalam pembiayaan yang secara teknis adalah untuk mengatasi defisit, ternyata dalam hal APBN ini ada lagi yang bersifat pengeluaran tapi tidak masuk belanja. Karena itu para pemirsa yang saya hormati, itu pengeluaran itu tidak sama dengan belanja kalau dalam istilah APBN. Belanja adalah pengeluaran yang tidak menimbulkan hak di kemudian hari. Jadi selesai gitu loh. Sekalipun dia bisa belanja barang, bisa belanja modal. Barang berarti setahun habis. Barang dan jasa maksudnya ya. Kalau modal adalah barang yang umurnya lebih dari setahun. Tapi kan tidak ada lagi beli putus gitu loh. Tetapi kalau pemerintah melakukan investasi, misalnya memberikan tambahan modal kepada BUMN atau kepada badan lainnya, badan usaha lainnya, kan tidak hanya BUMN. Itu kan ada hak pemerintah kepemilikan di tempat itu. Jadi keluar duit, tapi ada hak di sana, hak modal, hak kepemilikan. Bisa juga memberi pinjaman kepada pemerintah daerah, ini kan pemerintah pusat fiskal itu, atau kepada badan lainnya, atau kepada BUMN, bisa ya, ada proses utang piutang antara pemerintah, kas pemerintah dengan BUMN, itu dimungkinkan menurut peraturan. Maka ada hak, dia keluar dari kas APBN, tetapi ada hak untuk dibayar kembali. Itu masuk pembiayaan, nggak masuk belanja, tapi dia sifatnya pengeluaran.
pengeluaran pembiayaan. Kalau ngutang kan dapat duit tuh, penerimaan pembiayaan. Nah, karena itu dibagilah pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Pembiayaan utang ya biasa, bisa pinjaman, bisa surat berharga negara. Sedangkan pembiayaan non-utang itu pemerintah bisa investasi, bisa memberi pinjaman, dan sebaliknya juga. Ada juga pengembalian pinjaman misalnya, atau pengembalian modal. Jika modal ada yang sifatnya sementara kepada badan lainnya, macam itu. Karena itu yang nomor 2 pembiayaan utang itu sebenarnya secara teknis itu banyak rinciannya ya, tapi ini kita lihat dulu besaran pokoknya. Dan kita juga pernah diskusi di sini tentang saldo anggaran lebih. SAL itu boleh dipakai. Kalau dia dipakai, tapi dipakai yang disetujui DPR, ditaruh di APBN. Mestinya juga pemakaian di pertengahan pun harus sepersetujuan DPR, tapi belakangan ini pemerintah dan DPR kelihatannya tidak terlalu disiplin. Tapi nanti waktu sudah setahun itu dilaporkan. Jadi kalau ada SAL yang dipakai di dalam sebuah tahun fiskal yang sifatnya pembiayaan, berarti masuk duit nih, sama dengan utang tadi kan. Utang masuk, berarti penerimaan pembiayaan. Kalau pemerintah melakukan investasi ke BUMN atau badan lainnya, itu pengeluaran pembiayaan. Kalau pemerintah mengambil duit di brankas, saldo anggaran lebih diambil, nah itu masuknya ke pembiayaan non-utang juga, tapi sifatnya kan penerimaan. Tapi dari data ini yang sudah direalisasi, pembiayaan utang itu 614,9 triliun ya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah menambah utang 614,9 triliun ya, menambah utang selama 11 bulan. Menambah utang di sini neto ya, karena pemerintah sepanjang 11 bulan itu juga bayar utang. Bayar utang, tarik utang baru, selisihnya itu 600, ya saya bulatkan ya, 615 triliun. Jadi hati-hati ya, karena penerbitan SBN 11 bulan itu aja sudah kurang lebih 1.200-an triliun. 1.200-an triliun itu sekitar 700 lebih sedikit, itu membayari yang lama. Maka tambahan utangnya kurang lebih di kisaran 550-an triliun. Tapi utang kan tidak hanya SBN, ada sebagian utang yang bersifat pinjaman, terutama pinjaman luar negeri ya, pinjaman dalam negerinya kecil. Maka totalnya netonya tuh 614,9 triliun. Itu tambahan utang. Nah, yang non-utang disebutkan juga outlook itu 69,5, tapi di sini saya salah tulis ini. Kalau yang realisasi baru 41,4 triliun. Nah, bersifat pengeluaran. Nah, saya sajikan outlook yang disampaikan oleh pemerintah di bulan Juli ya kepada DPR dalam dokumen laporan realisasi semester 1 APBN 2025. Ini untuk saya menggambarkan apa yang dimaksud dengan pembiayaan non-utang. Nah, pembiayaan utang itu yang A itu ada surat berharga negara neto. Saya ulangi, surat berharga neto itu berarti adalah SBN yang diterbitkan baru dan dikurangi SBN yang dilunasi. Nah, itu SBN neto. Tidak disajikan SBN yang terbit berapa, yang dilunasi berapa. Ya, ini yang saya bilang berulang kali, Kementerian Keuangan tidak user friendly dan tidak terlalu, ya tidak menyembunyikan, tapi juga tidak mudah. Kalau ekonom, pengamat fiskal seperti saya tentu menggali-gali dari berbagai dokumen, tahu ya terbitnya berapa. Tapi khusus pinjaman, itu juga samar karena laporannya telat. Tapi kita baca dulu netonya. Nah, sedangkan kalau pinjaman itu disajikan nih. Maaf, juga tidak disajikan juga netonya juga. Neto dalam negeri, neto luar negeri. Yang namanya angka outlook itu yang paling kanan ya. Jadi ada APBN, lalu ada realisasi 1 semester, lalu ada prognosis 6 bulan berikutnya, lalu totalnya adalah outlook dikeluarkan bulan Juli. Ini yang dimaksud outlook. Tapi saya sajikan hanya soal pembiayaan. Sebenarnya berdasarkan outlook itu memang rencana menambah utang bersih itu 772,9. Kita bulatkan 773 triliun ya. Tadi baru bertambah 614. Jadi mungkin tidak sebesar yang di-outlook-kan. Sedangkan pada waktu disusun dia 775, 776 dibulatkan. Jadi berita baiknya mungkin tidak sepenuhnya sebesar itu. Karena sampai 11 bulan baru 615. Tapi nanti kita akan lihat juga karena belum cukup jelas di laporan November ini. Kalau berkurangnya itu karena kita pakai duit brankas, jadi sebetulnya ya memang kita mengurangi tambahan utang karena kita pakai duit tabungan gitu loh, duit di brankas si SAL itu tadi kita lihat nantilah.
Sedangkan yang non-utang itu di situ ada pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, ada kewajiban penjaminan, ada pembiayaan lainnya. Bisa nanti kapan-kapan kita akan khusus assessment ini. Ini untuk contoh saja. Nah, pembiayaan investasi kepada BUMN, investasi kepada badan atau lembaga lainnya, juga ada investasi kepada organisasi internasional ya, tapi di sini 1,78 triliun karena keanggotaan. Jadi keanggotaan kita di berbagai organisasi itu internasional itu kita bayar, tapi kan tidak hilang. Ada jenis pembayaran yang penyertaan modal di sana dari tahun ke tahun. Karena itu dia termasuk pembiayaan investasi. Ada penerimaan kembali juga. Nah, ini kan berarti ada investasi yang sebelumnya bersifat sementara. Cuma saya ingin menggambarkan yang slide sebelumnya tadi itu yang dimaksud dengan pembiayaan non-utang itu adalah BCDE itu ya. Tapi dalam APBN kita tidak dijelaskan ini. Itu loh menurut saya kenapa kalau memang mau disampaikan, sampaikan. Tapi dahulu sering disampaikan ya, waktu APBN kitanya masih 60-80 halaman, beberapa rincian ini dibahas, sekarang enggak. Kembali lagi ke angka-angka yang sifatnya makro tadi ya. Pembiayaan anggaran itu beda dengan pembiayaan utang. Bedanya di mana? Pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Ya toh? Nah, lalu defisit juga beda. Ketika dalam bentuk rencana APBN, itu defisit itu sama dengan pembiayaan anggaran. Karena maksudnya pembiayaan anggaran itu adalah untuk menutupi defisit. Dalam realisasinya, pembiayaan utang itu pembiayaan anggaran dulu bukan pembiayaan utang ya, punya kecenderungan melebihi defisit. Ini aja 11 bulan melebihi. Namanya itu silva. Bisa sih kurang, sesekali pernah kurang tapi jarang. Namanya sisa kurang biaya anggaran sikfa. Ini dulu kita apa? Nah, silva yang bertahun-tahun diakumulasi, karena nggak boleh langsung dipakai untuk kasus APBN, kalau APBD boleh, itu dimasukkan di brankas namanya SAL, saldo anggaran lebih, yang sebagiannya dipakai oleh Purbaya untuk digeser ke Bank Himbara ya. Sebetulnya naruhnya yang digeser statusnya tetap SAL. Nah, SAL juga dipakai kalau disetujui DPR di dalam postur pembiayaan supaya berutangnya nggak terlalu banyak. Nah, saya ekonom dari dulu menyarankan lebih bagus dioptimalkan di situ supaya ngutangnya nggak besar. Tapi kemarin-kemarin di zaman Sri Mulyani itu nggak banyak dipakai, dikit-dikit dipakainya sehingga SAL-nya menggelembung menjadi 457 triliun di 2024. Yang itu yang Purbaya masuk langsung, ini kenapa duit nganggur? Ya nganggurnya tapi itu utangan ya, bukan nganggur nggak berbiaya. Sekarang nampaknya kita belum tahu karena belum setahun ya, apakah itu dipakai oleh Purbaya untuk masuk dalam pembiayaan yang mengurangi kebutuhan utang, atau hanya sekedar digeser penempatannya yang selama ini sebagian besar di Bank Indonesia, sebagiannya ditaruh di Bank Himbara. Nah, grafik ini memperlihatkan selisih defisit dengan pembiayaan anggaran. Jadi pembiayaan anggaran itu yang orange, yang defisit itu yang biru. Ada kecenderungan, bukan ada lagi ya, hampir selalu pembiayaan utang itu lebih dari defisit. Jangankan pembiayaan utang, pembiayaan anggaran aja lebih sering besar dari defisit, karena itu ada silva. Lalu pembiayaan utang sebagai bagian dari pembiayaan anggaran cenderung lebih besar lagi. Nah, ini makanya ada garis hitam itu. Cuma hati-hati, skalanya bukan kiri ya, kanan. Ini positif semua itu, tapi skala nominalnya yang kanan. Nah, jadi kalau dibaca dengan bahasa populer, mencari utang baru itu lebih besar dari defisit kan? Karena ada kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang investasi misalnya. Selain itu juga cari utang baru untuk menutupi utang lama. Jadi kan kebutuhannya jadi lebih besar. Nah, menutupi utang lama, menutupi defisit. Nah, cuma ketika menutupi utang lama, tambahan utang barunya kan tidak sebesar pencarian utang itu. Jadi misalnya tahun 2025 sampai 11 bulan ini kelihatannya berutangnya sudah 1.300. Tapi karena dibayarkan itu sekitar 700 sudah, maka tadi tambahan utangnya baru 615 netonya. Nah, setahun nanti berapa? Kita lihat. Nah, ini yang angka saya taruh ini adalah angka yang sifatnya outlook ya, 2026-nya APBN. Nah, saya sambung aja itu untuk gambaran saja. Nah, maka kalau posisi utang itu tadi di 31 Desember 2024 kan 8.813. Nah, ini saya salah, ini yang saya tulis ini baru Oktober nih. Ternyata sampai November itu nambah utang barunya tadi kalau dilihat di sini 615 ya, 614,9. Jadi ini saya masih
tidak tepat persis ini, maka 8.813 ditambah 615. Berarti sebetulnya sudah sekitar 9.430-an ya, 9.428 triliun. Ini saya copy paste, saya masih naruh angka yang 30 Oktober, ternyata belum saya rubah. Berarti kita utangnya itu sebenarnya sudah 9.420-an karena tambahan utang baru. Nah, jangan lupa karena ada selisih kurs, karena sebagian utang itu kan valuta asing, utang yang tidak di tahun 2025 ya, utang-utang sebelumnya. Nah, ada yang dolar, ada yang yen, ada euro, dan kita secara umum kan melemah hampir kepada seluruh mata uang itu, melemah dari sisi hitungan 31 Desember dengan 30 November. Nah, saya sudah utak-atik ini sebenarnya angka Oktober ya, tapi kita ambil lagi aja, maka ada selisih kurang lebih 60-an triliun tambahannya. Kalau seandainya rupiahnya menguat, itu mengurangi. Maka kemungkinan posisi utang 30 November ini 9.453,5 triliun, belum diumumkan pemerintah. Tepatnya bukan 9.453, itu sekitar 9.000, hampir 9.500 sebenarnya, karena saya mengambil angka 30 Oktober. Nah, sedangkan di grafik itu angka Desember, tapi berarti perkiraan Bread Institute. Jadi sampai akhir tahun nanti kemungkinan utang kita itu akan melonjak. Minimal 9.528, tapi angka yang paling mungkin 9.600 melihat selama November Desember ini ada potensi rupiahnya melemah dan pemerintah di bulan Desember masih melakukan lelang SBN, jadi nambah utang. Hanya sekedar memberi gambaran, di pembiayaan utang itu bersifat neto, menambahi utang karena APBN, karena defisit, karena pengeluaran lainnya. Lalu ada faktor pelemahan rupiah, meskipun nilainya mungkin tidak signifikan dibandingkan 9.500-an, tapi tetap aja ada angka 40 sampai 70 triliun fluktuasi ya tiap bulan. Maka utang kita di akhir tahun nanti kemungkinan mencapai 9.600. Ini waktu saya buat grafik ini masih konservatif di bulan lalu ya. Jadi mungkin berdasarkan perkembangan hari-hari ini kita mungkin 9.600. Kalau nanti rupiahnya ditutup di sekitar 16.700-an atau 16.750 ya. Itu kemungkinan kita akan di 9.600. Mudah-mudahan saya kira 17.000 tidak sih. 16.700 sampai 16.800. Kurang lebih begitu ya, saya tutup uraian ini. Pertama, kesimpulannya APBN menargetkan defisit 616,2 triliun. Itu 2,53% dari PDB. Itu ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, belum diubah. Belum ada APBN perubahan dan tidak ada juga peraturan presiden yang mengubahnya. Nah, tetapi ada outlook perakiraan pemerintah di pertengahan tahun akan melebarkan itu menjadi 662 triliun. Nah, itu adalah 2,78% dari PDB. Saya ingatkan, PDB dimaksud masih perakiraan juga. Nah, sementara dari laporan terkininya realisasi sampai dengan 30 November 560,3 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran 573,5 triliun tadi ya. Jadi saya tadi waktu di slide berikut mengutipnya angka 573. Sebenarnya kalau utang adalah 614,9 ya. Dari ada silpa 13,2 triliun. Jadi selama 11 bulan ada silpa. Kita tidak tahu nanti pada saat Desember apakah silpanya masih cukup besar. Kalau ini relatif kecil ya, 13,2. Nah, sedangkan pembiayaan anggaran yang bersifat pembiayaan utang itu 614,9, berarti ada tambahan utang selama 11 bulan sebesar itu ditambahkan dengan posisi utang di 31 Desember. Nah, sedangkan yang non utang itu nilainya neto pengeluaran 69,5 triliun. Di situ juga ada penggunaan SAL sudah. Kemudian dari assessment 1 kita sudah tahu pendapatan negara akan jauh dari target. Namun di assessment 2 kita sudah melihat belanja juga masih di bawah rencana. Meski Purbaya nyuruh-nyuruh ngabisin, tapi kelihatannya tetap di bawah rencana. Sehingga agak membantu defisit secara makro ya, makro fiskal. Maka menurut dugaan saya defisit di kisaran 625 triliun. Itu di kisaran 2,5 sampai 2,55 dari PDB. Berarti persis seperti APBN, bukan seperti outlook. Sebulan mungkin tidak bisa banyak merubah hal lagi ya, hanya memperbaiki sedikit. Maka mestinya kinerja yang kurang baik dari sisi pendapatan, belanja, dan ini juga akibatnya pada defisit dan pembiayaan anggaran pun sebetulnya juga terlampau tidak
memang hampir sesuai rencana, tapi kan karena pendapatannya segitu, mestinya kesempatan untuk juga rencana itu diperbaiki untuk diturunkan kebutuhan berutangnya. Ternyata kelihatannya tidak. Maka peluangnya adalah memperbaiki APBN 2026, mumpung belum dijalankan. Memperbaikinya bisa dua cara ya, bisa dengan APBN perubahan atau seperti juga yang dilakukan 2025, boleh dong untuk mencoba membintangi, memblokir sebagian belanja-belanja, tapi ini kan tidak asal blokir, apalagi Purbaya di sisi lain pengen belanja besar pemerintah, ini kan harus dikaji oleh pemerintah dan mestinya juga terbuka untuk masukan-masukan dari para pihak, dan DPR pun berkesempatan. DPR juga menurut saya harus bersuara. Harus juga DPR mengundang para pengamat atau pelaku gitu untuk bisa memastikan belanja mana yang dikurangi, belanja mana yang dipertahankan. Kalau sebaiknya tidak usah nekat lah ya, MBG mau dihabisin 335 triliun, nanti rumah mau bagaimana, ada lagi keinginan Presiden untuk kita bangun sekolah lebih banyak. Kondisinya berdasarkan kinerja 2025 dan juga 2024 juga tidak terlampau kinclong sebenarnya. Ya mengapa tidak lebih prudent mengelola APBN 2026 nanti ya. Mudah-mudahan pemerintah berdasarkan realisasi yang sudah 11 bulan dan ini sedang perjalanan mau 12 bulan terakhir, itu sebaiknya konsentrasi juga untuk memperbaiki rencana di tahun depan. Karena ini menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Jangan lupa APBN itu menurut amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aspek lain yang juga kurang mulai dipedulikan menurut saya adalah dikelola secara terbuka. Itu amanat konstitusi juga. Jadi ada keterbukaan. Terbuka tidak hanya pemerintah, DPR juga terbuka. Ya, DPR alasan ini pemerintah yang dominan, kami cuma ngomentari saja. Kan bisa DPR komentarnya disajikan kepada publik, dia bisa mengundang para pakar, dia sendiri juga punya tim ahli, baik tim kesekretariatan, tim BR, coba disajikan ke publik juga biar menjadi, kalaupun DPR tidak bisa mengubah, sekurang-kurangnya publik tahu mana yang perlu diawasi bersama, mana yang mungkin bisa ada upaya untuk menuntut pemerintah lebih berhati-hati dan seterusnya lah. Saya kira keuangan negara ini dibandingkan urusan lain kebanyakan, ini adalah urusan yang mestinya jauh lebih transparan karena memang itu yang diperintahkan Undang-Undang Dasar 45, dan agar juga penyalahgunaan bisa diminimalisir, maka makin banyak orang tahu, makin baik. Mudah-mudahan ke depannya pengelolaan fiskal kita lebih baik dan lebih berorientasi kepada kemakmuran rakyat secara keseluruhan.